Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Frans Yuda Rizky Pramudia dari kelas Manajemen Informatika 4B. Oke, pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS praktikum dari mata kuliah pemrograman SQL 2. Kita langsung masuk saja ke soalnya. Nah, di sini di dalam soal UAS ini ada referensinya, yaitu referensi skema database akademiknya. Database akademik digunakan di semua soal SQL terdiri dari 6 tabel, yang terdiri dari tabel jenjang, prodi, mahasiswa, dosen, pendidikan, dan status akademik. Oke, langsung kita buat di SSMS-nya. Kita bikin dulu database-nya teman-teman ya. Di sini saya dikarenakan sudah pernah membuat database akademik, jadi saya sedikit membedakan database saya. Database-nya saya ubah menjadi database akademik dengan K-nya double. Oke. Yang pertama ada tabel jenjang. Kita execute. Yang kedua ada prodi, yang ketiga ada status akademik, yang keempat ada pendidikan, yang kelima ada mahasiswa. Kita execute langsung teman-teman. Dan ada tabel dosen. Kita execute. Oke, sudah berhasil. Sebelum masuk ke soal nomor 1, di sini kita memasukkan data-data dari setiap tabel terlebih dahulu, teman-teman. Agar saat kita proses select atau proses penampilan datanya terisi, tidak ada yang tabel kosong. Oke, langsung kita execute. 3 row affected. Nah, berarti data-datanya sudah berhasil kita tambahkan ya teman-teman. Sini kita langsung masuk ke soal nomor 1. Di nomor 1 ini kita soal mengenai DDL, yang dimana di sini perintahnya adalah membuat tabel. Di sini kita disuruh membuat tabel kategori dengan entitas ID kategori, dia sebagai PK, dan dia auto increment. Berikutnya ada entitas nama kategori, dan cukup sekian. Oke, ini tabel kategorinya. Kita execute. Sudah berhasil. Oke, di soal nomor 2 ini kita soalnya mengenai DML. Di sini kita menggunakan insert dan select, teman-teman. Insert itu gunanya untuk apa, teman-teman? Insert itu untuk memasukkan data ya, teman-teman ya. Dan select fungsinya select itu untuk memperlihatkan atau menampilkan data-data dari tabel yang sudah kita buat. Di sini kita disuruh membuat insert info pelanggan dengan nama pelanggan dan email. Nah, value-nya ini adalah Andi, Budi, Citra. Langsung kita coba ya teman-teman ya. Di sini terjadi error dikarenakan
saat kita ingin melakukan proses insert into atau memasukkan data di pelanggan ini tidak bisa dikarenakan sebelumnya kita belum membuat tabel pelanggan, teman-teman. Jadi di sini kita membuat tabel pelanggan terlebih dahulu. Oke, teman-teman, kita lanjut. Di sini kita ingin menambahkan tabel pelanggan ya, teman-teman. Dikarenakan tadi saat kita proses inputan insert into itu gagal, teman-teman. Dikarenakan kita belum memiliki tabel pelanggan. Langsung saja kita insert into tabel pelanggan ini, data-datanya ada Andi, Budi, dan Citra sesuai arahan dari soal. Oke, sudah berhasil. Nah, di perintah berikutnya itu kita disuruh select from, menampilkan dari tabel pelanggan ini where, di mana data-data yang memiliki email akan ditampilkan. Kita execute. Nah, ini dia, teman-teman, data dari tabel pelanggan. Ada ID pelanggan 123, nama pelanggan Andi Budi Citra, dan ada emailnya, teman-teman. Dikarenakan kita di sini pakai keywordnya where email like mail.com. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini di soal 3 ini kita disuruh menggunakan query select dengan join. Soal nomor 3 ini inner join, tampilkan npm, nama prodi dari mahasiswa, join ke prodi, teman-teman. Kita urutkan dari A sampai Z. Oke. Langsung aja kita ke SSMS-nya. Sesuai perintah tadi, teman-teman ya. Langsung kita execute. Nah, ini dia tampilannya, teman-teman. Di sini sudah berurutan ya, teman-teman, abjadnya A, B, C, D, E sesuai dengan perintah soal. Bagaimana caranya agar kita bisa menampilkan data secara berurutan itu namanya. Di sini kita menggunakan query ASC, teman-teman. Oke. Sekian. Kita lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini kita menggunakan materi agregat dan group by. Di soal nomor 4 ini kita disuruh membuat select ID prodi dengan average IPK from mahasiswa. Nah, jadi kita disuruh mencari rata-rata IPK, teman-teman, dari tabel mahasiswa dan group by ID prodi. Having average IPK lebih dari 3. Langsung kita execute. Nah, ini dia, teman-teman ya. Rata-rata IPK-nya 3,35, 3,35, 336. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini kita berkaitan dengan materi TSQL dan cache. Jadi kita di sini menggunakan select di nama dosen, gelar, cache-nya itu kasusnya ketika nama pendidikan S3 doktor, W nama pendidikan S2 dan magister, else lainnya. Ini kita coba execute ya, teman-teman ya. Kita execute, lalu kita tampilkan, teman-teman.
Oh, di soal ini kita tidak disuruh menampilkan. Jadi kita lanjut ke soal nomor 6 saja. Oh, sorry teman-teman. Di dalam query sebelumnya tadi ternyata saya sudah menampilkan data-datanya di tab message-nya teman-teman ya. Berikut adalah tampilan nama-nama dosen sesuai gelar dan golongannya. Ahmad M.Com golongannya Magister, Bambang dengan gelar Doktor, dan Citra Dewi dengan gelar Eskom lainnya. Kenapa di sini Citra Dewi golongannya lainnya? Dikarenakan tadi di query saya atau di soal itu kita disuruh case-nya yang menggunakan S3 dan S2-nya. Selain S2 dan S3, else, maka akan kita isi dengan lainnya. Oke. Berikutnya kita masuk ke soal nomor 8. Di sini kita di nomor 8 ini kita ada materi trigger ya teman-teman ya. Kita menggunakan before insert rise abort jika IPK di luar dari 0,0 sampai 4. Oke, kita lanjut. Di trigger ini kita memiliki contoh 2 data mahasiswa yang IPK-nya masuk dari 0 sampai 4, dan yang di kedua ini lebih dari 4 teman-teman. Jadi saat kita melakukan proses execute di mahasiswa pertama, dia akan complete query-nya, dan jika ada yang tidak memenuhi syarat dari trigger tersebut, dia akan muncul pemberitahuan seperti ini di tab message-nya. The transaction ended in the trigger. The bet has been aborted. Jadi secara otomatis trigger itu menolak adanya penginputan data jika tidak sesuai syaratnya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Di sini ada transaction dan user management. Oke, di soal nomor 9 kita disuruh membuat itu insert into mahasiswa. Kita langsung masuk ke SSMS-nya. Enter. Oke, di sini ada soal nomor 10. Di sini kita menggunakan di sini kita mengerjakan sesuai dengan project yang sudah kita buat teman-teman. Kita langsung masuk ke ini direkam ya. Kita masuk ke aplikasi Java-nya. Loh. Kok Java-mu nggak? Kita masuk ke aplikasi Java Visual Code. Kita masuk ke project yang sudah kita buat.
Nah, oke. Kita kembali lihat soal lagi. Berdasarkan project R&D Anda, sebutkan semua tabel di database aplikasi Anda. Tuliskan create tabel untuk satu tabel master terpenting. Yang ketiga, tuliskan create tabel untuk satu tabel transaksi yang memiliki FK ke tabel master. Oke, yang pertama di sini di dalam project saya memiliki 4 tabel. Yang pertama user, field, booking, dan transaction. Gunanya untuk apa? Di tabel user ini gunanya untuk memasukkan user yang user atau pelanggan yang akan melakukan proses booking ke lapangan. Di sini ada tabel field yang kedua. Tabel field ini digunakan untuk kita menampilkan untuk menampilkan daftar lapangan yang sudah ada. Di sini ada tabel booking untuk proses pembookingan, dan di sini ada transaction di sini untuk transaksinya, teman-teman ya. Create tabel untuk tabel master terpenting user. Create tabel Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Di sini ada CRUD insert. Tuliskan 3 insert ke 3 tabel berbeda di project Anda. Kita masuk ke database saya terlebih dahulu untuk melihat tabel-tabelnya.
Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 11. Di sini kita disuruh mau insert into ke 3 tabel berbeda di project Anda. Di sini saya akan insert into di tabel user ke registrasi. Oke. Berikutnya yang kedua, di sini kita insert di tabel field ya teman-teman. Oh, bisa kita lihat di sini sudah masuk bahwa ada lapangan rumput standar. Berikutnya insert yang ketiga, di sini kita akan insert di tabel booking. Nah, sudah masuk ya teman-teman ya. Oke. Berikutnya di sini kita disuruh menjelaskan alur kode dari form input, validasi, dan query insert. Oke, di sini alurnya itu ada form input, validasi, query insert. Nah, contohnya di field registrasi. Form input data dikirim dari front end via HTTP post ke endpoint API out register, dan ditangkap melalui rec body. Berikutnya validasi. Validasi input di sini berfungsi sebagai dia tuh buat ngecek apakah kolom wajib kayak username, password, nama, dan lain-lain kosong atau enggaknya. Jika kosong, maka akan muncul text return 400 byte request. Validasi tipe data, mengecek enum, user type, valid, mahasiswa, dosen, atau umum. Validasi duplikasi, melakukan query select dbget untuk memastikan username belum digunakan. Jadi di sini mencegah adanya duplikasi dari nama pembokingnya ya teman-teman ya, dari username-nya, agar tidak ada duplikasi. Nah, kita ada prepare statement. Setelah validasi lolos dan password dihash, data dimasukkan ke database menggunakan fungsi dbrun dengan query insert dan prepare statement untuk mencegah SQL injection. Kemudian database mengeksekusinya. Feedbacknya mengirim respon 201 create beserta pesan sukses ke front end. Penanganan aplikasi jika insert gagal. Nah, di sini ada aplikasi Node.js atau Express.js. Ini menggunakan blok try catch ya teman-teman ya pada setiap proses database.
Nah, di dalam blok cats itu, server bakal nyatet pesan log error di sisi server menggunakan console error. Server akan mengirimkan respon HTTP, misalnya error, terjadi kesalahan pada server saat registrasi, atau error gagal membuat penyewaan. Pesan inilah yang nanti ditangkap oleh frontend untuk ditampilkan sebagai peringatan kepada pengguna. Soal nomor 12, tuliskan subquery yang relevan dengan project Anda. Tuliskan select dengan like untuk fitur pencarian. Bagaimana aplikasi Anda menampilkan hasil query ke pengguna. Nah, contoh subquery untuk menampilkan daftar pengguna yang pernah melakukan pemesanan lapangan bisa di select ID, full name, user type, from user, where ID in, select distinct user underscore ID from booking. Nah, jadi kita bisa ngecek ya teman-teman ya di Oke, kita masuk ke soal 13. CRUD update dan delete. Update dan delete di project Anda. Oke, kita langsung masuk ke aplikasi kita aja. Oke teman-teman, kita coba masuk ke aplikasi saya. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya teman-teman ya, seperti ini.
Di sini jika kalian ingin melakukan proses pembookingan lapangan, jika kalian sudah memiliki akun, kalian bisa klik masuk. Dan jika kalian belum memiliki akun, bisa klik daftar dulu ya teman-teman ya. Di sini kita contoh daftar. Username-nya Fahmi. Nama lengkapnya Reza Fahmi. Passwordnya 123455678. Nomornya kategorinya kita di sini bisa, ini ada kategori mahasiswa, dosen atau tenaga kependidikan, dan masyarakat umum. Di sini kita pilih mahasiswa Polinela. NPM-nya 24781053. Nah, jika kalian sudah mengisi data-data di registrasi ini, kalian bisa langsung mendaftarkan akunnya teman-teman. Registrasi berhasil, silakan login. Kita masuk sebagai Fahmi teman-teman ya. Oke. Proses tadi adalah proses pembuatan akun baru, yang berarti di situ kita sudah membuat proses create dari pengguna ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa memilih ajukan penyewaan lapangan ya teman-teman. Pilih lapangan A atau yang mana. Kita pilih lapangan B, tanggal penyewaan, durasi sewanya sejam, harga per jam 120. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode pembayaran tunai dan transfer. Jika sudah mengisi pengajuan penyewaan, langsung kita kirim saja form bookingnya. Booking berhasil diajukan, silakan lakukan pembayaran dan hubungi admin. Oke. Nah, ini bookingnya sudah masuk ke admin dan tinggal disetujui oleh adminnya sebenarnya. Di sini juga ada kwitansinya. Di sini kita akan masuk sebagai admin. Oke, di sini sudah masuk ke admin ya teman-teman ya. Reza Fahmi, lapangan B, tanggal dan waktu, total harga, status bookingnya masih pending dan belum dibayar. Kita setujui. Nah, kalau kita klik lunas, oke, pembookingan atas nama Reza Fahmi sudah disetujui dan sudah dibayar ya teman-teman ya. Di dalam tampilan admin kita juga sudah memiliki CRUD-nya teman-teman ya. Di sini admin bisa menambahkan lapangan, bisa create di tabel lapangan, bisa menambah pengguna,
Dan di sini juga ada update ya teman-teman ya. Misalnya harga yang mau kita naikin itu bisa kita update. Data lapangan berhasil diperbarui. Create. Rate-nya udah ada ya teman-teman di sini. Ini tampilan rate-nya dan tampilan delete-nya. Nah, kita juga bisa menghapus username ya teman-teman ya. Kita bisa menghapus, contohnya ini kita hapus. Oke, sudah. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan UAS dan project akhir semester saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.